Nabi kita itu ketika menerima peristiwa Isra Mi'raj itu berumur 52 tahun satu riwayat. Yang mana ketika Nabi kita hijrah ke Madinah itu berumur 53 tahun. Nah, makanya Rasulullah itu di Makkah itu berdakwah 13 tahun. Di Makkah itu 13 tahun, kemudian di Madinah itu 10 tahun. Jadi dakwahnya Nabi kalau dikumpulkan sebanyak 23 tahun. Bisa menambahin. Nah, jadi dakwah Nabi selama 23 tahun cuma luar biasa. Walaupun masa yang singkat, cuma nyata luar biasa dakwah Nabi, nampak kebesarannya dan nampak luas luar biasa Allah Subhanahu wa taala dengan masa yang cukup singkat. Cuma Allah taala berikan anugerah yang luar biasa Nabi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita sekarang pun berkah Nabi Muhammad. Ini kita yang penting itu di masa kita hidup ini bermanfaat. Inggih, biarpun seandainya sedikit cuma manfaat, biarpun umurnya handap cuman manfaat. Lah, jadi sebaik-baik seandainya tah. Yalah inggih kita ini hendak menjadi manusia yang bermanfaat. Lah, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi sebaik-baik manusia itu siapa? Ujar Nabi, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi kita ini mengkau bermanfaat, jangan sampai kita ini memudaratakan lawan orang, jangan sampai kita ini mengalihkan lawan orang, jangan sampai kita ini maulah kasarik orang. Jakanya kau kita ini maulah kasayang orang, bagus. Jakanya kau kita maulah ini manfaat bagi orang sanang lawan kita, itu bagus. Inggih. Ya leh, nah inggih jakanya dipandir orang tuh inggih bagusnya. Pas sudah mati pun jakanya ada si anu tuh rami kampung kita. Itu bagus itu. Nah inggih. Aja kembali. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat tadi kembali pada malam 20 di bulan Rajab pada malam Isnin itu sebelum hijrah ke Madinah 1 tahun. Allah Taala karuniai Nabi kita dengan nama Isra dan Mi'raj. Yang mana Allah Taala Azza wa Jalla itu mengutus malaikat Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Makkah. Ada satu riwayat di dalam rumahnya siapa? Ummu Hani. Yang mana di ketika itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berbaring-baring dengan sahabatnya, dengan dua sahabat. Siapa? Pamanda Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Sayyidina Ja'far bin Abu Talib. Nah, dua. Nah, jadi ada imma di kanan Sayyidina Hamzah dan di kiri Nabi Sayyidina Ja'far. Nabi itu di tengah-tengah. Bahkan satu riwayat ketika Jibril dan Mikail hendak menjemput Nabi, pada ketika itu dilihat oleh malaikat yang berdua tadi, ini yang bertiga ini sama cahayanya luar biasa. Kenapa? Karena ada Rasulullah di sana. Nah, jadi sampai cakap bahasa itu, yang mana Rasulullah? Kenapa? Karena dilihat oleh malaikat sama di bintang apa? Sebintangan mulianya, sama di bintang apa? Cahaya nur Nabi Muhammad itu memancar di sekitarnya. Pada ketika itu malaikat ada ujar kita tuh merasa bingung. Cuma Rasulullah itu bersabda khairul umur awsatuha. Nabi itu katuju di tengah. Nang sadang-sadang aja. Itu Nabi tak. Jangan kebanyakan, jangan juga kadikitan. Ini kapancawan kada bagus juga, karandahan kada bagus juga, kalajuan kada bagus, kegamatan kada bagus juga. Jadi sadang aja. Kalangkaran tuh ada bagus juga. Napa rabutan orang? Ini sadang-sadang aja. Cuma amun nyaka apa ngarannya deh? Inggih, amun kada langkar benar pulang jangan juga. Kenapa garang? Kasambatan orang pulang. Nah, jadi nang sadang aja, nang sadang kawas orang. Nah, mendapatkan lah ini hendak kayak ya kalau inggih artis seorang jauh banget. Nah, jadi jangan jadi nak kawa kita mah ambil juga tah. Nah, inggih.
Yang penting tadi Nabi itu katujuh nang sederhana nang di tengah-tengah. Jadi ujar Jibril dan Mikail, Nabi itu pasti di tengah. Nah, lalu diambillah Rasulullah. Situ ada juga nampak kita pelajari ataupun hikmah luar biasa. Apapun yang berserta Rasulullah itu pasti mulia. Nah, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Hamzah itu di sisi Rasulullah itu memancar cahayanya Rasulullah, bahkan sama dengan Rasulullah. Nah, makanya wa rafa'na laka dzikrak. Nah, kita nih menyebut Rasulullah, kita nih salawat kepada Rasulullah, apa ada kita pasti dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Berkat Rasulullah. Apalagi Rasulullah ada di muntung, Rasulullah ada dalam hati, Rasulullah ada di kehidupan kita sehari-hari, pasti mulia insyaallah. Nah, menyebutnya aja mulia, apalagi mengerja sunnahnya makin insyaallah. Nah, itu Bang Rasulullah luar biasa. Makanya Rasulullah adalah makhluk yang paling mulia. Nah, makhluk yang paling dikasih oleh Allah tadi. Makanya dengan berkah kita liwat Rasulullah, itu adalah jalan yang paling mudah mendapat ridha dan cintanya Allah. Kembali. Nah, kemudian dan mengajaknya keluar pergi ke Masjidil Haram. Jibril dan Mikail tersebut mengajaknya Nabi kita keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibasuhlah oleh Jibril alaihi salam akan perutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini kata-katanya perut, kalau di riwayat lain kata-katanya dadanya Nabi dengan air Zam-Zam. Sesudahnya dibelah olehnya akan dadanya Rasul dengan dadanya Rasulullah. Nah, pertama dulu kita bahas bahwasanya Rasulullah itu mengalami namanya pembelahan dada. Pembelahan dada ini riwayatnya itu bukan cuma satu kali di ketika Isra Mi'raj kada. Nah, pertama adalah di waktu Nabi masih kecil, ketika masih digaduh diingu oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, pada waktu itu Nabi sudah dibelah pernah dada Nabi. Satu. Kemudian ketika diangkat menjadi Rasul umur 40 tahun pun dibelah dada Nabi. Kemudian terakhir yang ketiga ketika hendak Isra Mi'raj pun dibelah dada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan isinya, hati dan sebagainya. Kenapa garang? Apakah Nabi itu kotorkah? Ada. Nah, inggih. Jadi satu makna di antara makna yang banyak, kenapa? Alangkah bagusnya yang bersih makin bersih, yang bagus makin bagus, nang langkar makin langkar bagus. Biarpun sudah langkar bapupur bagus, apalagi nang kada langkar makin bagus. Nah, itulah kita ini kada berasih, kita ini banyak dosa, beristighfar, bertaubat, baguslah, bagus benar. Nang kada banyak dosa tupang kayak pun wali istighfar jolah makin nyenya. Ya kada. Lah orang saleh, orang wali, ya lah ulama itu ibadahnya apakah berhenti, apakah menurun ketika menjadi orang saleh titelnya tinggi? Kada. Kenapa garang? Karena semakin mereka merasakan nikmatnya beribadah, tinggi ketika menjadi orang saleh, orang wali, makin ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena merasa nikmatnya ibadah. Itu Bang. Nah, kadang bahasa kalau sudah sugih itu ampih berusaha kada ada. Malahan kita orang sugih itu makin berusaha binanya. Nah, macam itu contoh secara akal. Kalau orang sugih itu orang sugih ampih berusaha kada ada macam itu. Nah, ada orang sugih itu makinnya berusaha. Apalagi kita nang kada sugih nih. Maksudnya ketika kita dalam ibadah kiasnya ada. Nah, orang yang alim, orang ulama, orang saleh ibadahnya banyak, cuma makin rajin ibadahnya. Kenapa tadi pertanyaannya? Karena mereka merasakan nikmat nyamannya dalam ibadah. Nah, yalah inggih mudahan kita nyaman juga dalam ibadah lah. Nah, inggih kita merasa nyaman membaca Quran, nyaman membaca salawat, nyaman sembahyang, nyaman, itu nang kita cari-cari. Walaupun inggih kalaunya sekarang kayaknya nampak masih ada berat sedikit di dalam hati. Takuniha, buka aja hati kecil kita itu pasti dalam ketika beribadah ada berat. Misalnya inggih kadanya, misalnya banyak kada hanyar rabah timbul orang ajan subuh, as-salatu khairum minan naum, ujar hati kita sampai udah sembahyang subuh kan kayaknya itu pernyataan itu kayaknya modelnya kada ridho, kada senang, cuma apa tetap digaunya subuh. Kenapa? Karena kewajiban ya, cuma masih ada berat dalam hati. Nah, itu mudahan hilang macam itu.
Nah, inggih membaca salawat maraminya bukan karena ada makannya, bukan karena ada duitnya kada. Kalau pangkana bulan mungut saja salawat mantangan makanan. Ambi bulan mungut parai juga salawatan ha. Nah, misalnya tah jangan. Lah kenapa? Karena inggih mudah nyaman terus dalam ibadah tadi. Nah, inggih baca salawat rami nyaman, menuntut ilmu nyaman. Itu insyaallah. Cuma tadi kembalilah kalau kita masih ada berat di hati itu wajar. Nah, jangan sampai karena kita mengira nang nyaman beribadah itu langsung didapatkah? Kada. Awalul maqam masyaqqatun wa akhirul maqam ladzatun. Memang awal-awal ketika kita mendapati jalannya Allah, jalan menuju Allah itu pasti masyaqqatun berat-beratan. Cuma jangan pernah menyerah, jangan pernah ampih dan berbalik, jangan terus saja. Insyaallah wa akhirul maqam ladzatun. Karena nyaman insyaallah. Nah, baca Al-Quran nyaman benar, baca salawat nikmat benar, sembahyang rami benar, dapatkan insyaallah. Nah, cuma tadi kembali jangan menyerah, jangan ampih, jangan babulik, jangan. Inggih satu waktu mengamalkan Al-Quran, inggih nang nang sehari ini setengah lambar, kaina seminggu 2 minggu ampih, kada nyaman lagi. Baca salawat inggih asalnya dalailul khairat sehari sahijib seminggu tak amalkan ampih, ya nang kada nyaman terus. Kehendaknya nang bagus tuh terus saja. Inya barataan aja nang kada nyaman dalam beribadah. Takuni aja orang walinya kah, orang salehnya kah, orang alimnya kah, ditakuni pian tuh langsung nyaman kah, beribadah langsung saing kah? Kada. Bapak apa? Dilatih. Nah, dilatih terus saja pian. Nah, ada kita nih kenyataannya ketika kada nyaman ampih menggawi bahasa pulang dari awalhan ngalih pulang jadinya. Nah, kata Allah ajak kembali. Nah, jadi mungkin banyak tadi di antara hikmahnya Nabi kita dibelah dada beliau, di antaranya apa? Bersih di dalam hatinya Rasulullah, jelas bersih, cuma alangkah bagusnya lebih dibersihi tadi. Itu di antaranya. Nah, kemudian lagi Rasulullah dibelah dadanya dengan tiada merasa sakit olehnya dan Mikail yang mengambil air zam-zam itu. Nah, ini jangankan Rasulullah nang kayak kisah abah guru kita sekumpul aja ketika di mana ketika hendak dioperasi dibelah parut sidin ingin apa? Jangan disuntik bios. Kenapa jadi jangan disuntik bios? Aku indah kalau pina lupa dengan Allah. Nah, ini kan ada suntikan. Cuma kadang merasa sakit. Nah, itu pulang. Menyepian basuntik coba kan ada basuntik. Nang basuntik aja akai aduh. Nah, yalah inggih. Akai aduh dia bilang biru-biru tukang supit yalah inggih dihantamnya terus. Bahari sakit banget lah. Inggih mana baparaban, kedua kali sakit pada bersunat akhirnya memacul parabannya. Nah, wah ini canggih sudah. Nang sedikit nang inti-inti itu namanya nyakitnya itu. Nah, inggih pasti merasakan berat itu. Nah, coba ini canggih sudah lah. Nah, inggih kada paraban lagi jak mulai baharian gitu lah. Nah, inggih. Kalau ada belum bersupit lagi kok aja itu. Inggih lah. Nah, kembali. Nah, jadi tidak merasa sakit Rasulullah SAW lah. Nah, malaikat Mikail lah yang mengambil air zam-zam itu kepada Jibril alaihi wasallam, maka dibasuhlah olehnya 3 kali, kemudian maka dipenuhkan olehnya akan perut Rasulullah atau dadanya Rasulullah dengan iman dan dengan segala ilmu, maka dikhatamkanlah olehnya dengan khatamun nubuwah antara 2 pundak Rasulullah. Nah, khatamun nubuwah itu nang rajin kita merancak nang segitiga tentang Allah wahdah la syarikalah tawajjah hitsuma syi'ta fa innaka mansur. Itu bacaannya itu di mana di pundaknya Rasulullah. Kemudian daripada itu maka dipegang oleh Jibril akan tangannya Rasulullah berjalan pergi pada sumur Zam-Zam, maka disuruh olehnya akan malaikat menyampurnakan air Zam-Zam itu dengan air Kausar, maka disuruh olehnya akan Rasulullah mengambil air sembahyang dengan campuran air keduanya. Lah air nampak luar biasa. Ini banyu itu pian, tinggi ada banyu nang paling afdal.
Napa banyu yang paling afdal adalah banyu atau air yang keluar dari celah jari giginya Rasulullah. Itu yang paling afdal. Itu dah. Malah jadi ada banyu yang paling afdal yaitu banyu yang pernah terjadi mukjizatnya Rasulullah yang keluar dari celah jari gigi Rasulullah. Nah itu yang banyu yang paling afdal itu. Luar biasa. Nah, kemudian apa? Telaganya Rasulullah, Telaga Kausar. Nah, Telaga Kausar itu andaknya di depan surga. Yang mana tiap-tiap orang yang hendak masuk surga, mudahan kita nih beratan mengisahkan yalah kita yakin ada surga, kita yakin ada telaga Nabi, artinya Telaga Kautsar. Nah, ketika tiap-tiap orang yang hendak masuk ke dalam surga itu pertama dulu minum Telaga Kautsar. Nah, sifatnya luar biasa. Inggih lain-lain rasanya. Lah inggih lebih putih daripada susu. Nah, banyak susu lebih putih. Luas luar biasa Telaga Kautsar tadi. Nah, inggih nyaman luar biasa. Apabila kita minum itu maka kada akan pernah kehausan lagi. Nah, dalam surga kalau bangana kita kehausan kapadasan kadeda di surga tuh. Inggih yang bah kita makan apa pang nginum pulang parlu kadeda. Kalau bangana misalnya kasalak misalnya kasadakan kadeda juga. Nah, inggih di surga itu yang lah inggih kadeda lagi nang menyakitkan tuh kadeda. Nyaman terus. Ada kita makan sapos-puasnya sakit parut kan sakit akhirnya. Ya kayak apa aja makan nyamannya, nang dimakan nang luar biasa kapiting, nang dimakan ya Allah enggih nyaman sarabanya nih, enggih ayam sarabanya dimakan cuma timbul juga sakit biar kan kada nyaman akhirnya. Am di surga bang adalah sakit, kada lagi sakit. Bapak nang dimakan jadi apa? Jadi paluh, jadi minyak harum. Nah kada ada lagi bau wisi di situ. Apalagi mandak ciringan di wisi kada ada lagi. Lah inggih kada lagi di surga. Nah, yalah inggih cuma surga kada gratis lah. Itu nah catatan. Waktu hendak masuk ke surga jadi itu nyamunya kita hendak masuk ke surga sesuaikan jalannya. Ini angan-angan hendak ke surga cuma jalannya ke neraka itu ngarannya mahayal. Inggih banjir itu ambah kahilir, sareng ambah kahulu itu mahayal ngarannya. Nah, jadi sesuaikan lah. Walaupun surga neraka itu ampunnya Allah, masuk surga masuk neraka itu kehendaknya Allah cuma sesuaikan dengan keadilannya Allah tadi. Nah, yalah inggih hendak surga sesuaikan gawiannya. Yalah, nah inggih. Surga kada gratis lah. Nah, inggih kawisi aja bayar yalah ke tempat nang bau tuh bayaran pergi surga. Nah, yalah inggih. Nah, jadi apa kembalilah. Jadi dibasuh apa tadi kembali Nabi kita mengambil air wudu. Nah, kita dengan air Zam-Zam dan dicampur dengan banyu Telaga Kausar yang mana pada ketika itu Nabi kita mengambil air sembahyang atau baudu dengan campuran air keduanya. Itu setelah sudah maka berkata Jibril alaihissalam, "Hai Muhammad, marilah kita pergi." Maka berkata Rasulullah SAW, "Kemanakah kita pergi?" Maka berkata Jibril alaihissalam, "Kepada Tuhan Azza wa Jalla yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala pengasihan." Maka dipeganglah oleh Jibril alaihissalam akan tangannya Rasulullah lalu keluar dari Masjidil Haram, maka adalah di luar masjid itu sedia sebuah kendaraan yang dibawakannya oleh Jibril alaihissalam dari surga yaitu Buraq namanya. Karena wallahu alam sampai waktunya mudah-mudahan ada manfaat dan barakahnya, mudah-mudahan segala dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bertanda dengan berkat salawat kepada Rasulullah kita menjadi umat yang dicintai Rasulullah dan mudah menjadi hambanya Allah yang diridainya, mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat akhirat, amin Allahumma amin. Ala dzalika niyah wa ila hadratin nabi al-fatihah.